wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Padang akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Saya Surya Ramadhani Pilko, berasal dari SDN 42 Baringin. Rekan sebelah kanan saya Etna Yanti dari SD 16 Tanjung Aur. dan rekan sebelah kiri saya Febria Eka Safitri dari SDN 34 Air Paca. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Surya? Alhamdulillah baik Bu Vera. Bagaimana nih perasaannya hari ini? Oh, apa ya? Yang pertama senang, tapi ada deg-degannya juga Bu Vera. Kita kan akan melaksanakan praktek coaching nih. Jadi kita masih belajar, jadi ada perasaan deg-degannya gitu. Ya, biasa itu ya, namanya manusia ya, menghadapi sesuatu hal yang baru tentu ada rasa deg-degannya. Iya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu berperan sebagai coach. Ya. Lalu coachnya Ibu Etna. Nah, Ibu apa sih yang sudah dipersiapkan sebagai coach? Oh, yang sudah saya persiapkan, mungkin saya mempelajari ya Bu, bagaimana coaching dengan menggunakan alur cipta, yang mana ada menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya tanyakan kepada coach saya nanti. Oke, luar biasa sekali Bu. Baiklah, semoga rencananya terlaksana dengan baik. Ya. Tapi jangan lupa ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coaching atau selama pelaksanaan coaching, yaitu harus kesadaran penuh, mindfulness, Ya. lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, selalu mendengarkan dengan aktif, menggunakan pesan. Oh iya. Baik Bu, sudah siap? Siap, insyaallah. Nah, selamat bekerja Bu. Iya, Bu Vera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Etna. Waalaikumsalam Ibu Surya. Bagaimana kabar Bu Etna hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Surya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu Etna, sesuai dengan janji kita kemarin ya, kita Iya. hari ini ada coaching, kegiatan coaching. Mungkin nanti kegiatan ini akan berlangsung sekitar beberapa menit. Ya. Begini Bu Etna, kira-kira apa nih yang mau Bu Etna bicarakan dalam percakapan kita ini? Begini ya Bu, saya memiliki suatu permasalahan, Ya. sebuah problema ya Bu ya. Masalahnya seperti ini Bu, sulitnya membangkitkan minat baca pada anak. Oh ya. Padahal saya sudah berupaya untuk membuat sudut baca gitu, tapi mereka belum terpanggil atau antusias untuk sudut baca yang tersebut. Oh Gitu. gitu. Berarti Bu Etna ingin membangkitkan minat baca terhadap anak. Iya. Nah, kira-kira minat mengatakan bahwa anak itu minat membaca, kira-kira indikatornya apa itu Bu Etna? Indikatornya yang pertama yaitu sebelumnya saya sudah melakukan pemetaan kepada anak Iya. tentang kemampuan membacanya. Ada yang kemampuan membaca tinggi, sedang, dan rendah. Iya. Nah, ada yang indikator saya ini untuk yang rendah terutama, Iya. saya ingin bagaimana anak ini benar-benar mampu untuk membaca ini Bu, untuk membangkitkan minat membacanya, agar nanti saya berharap sang anak ini benar-benar menambah wawasannya
kosakatanya, iya. dapat meningkatkan hasil belajar nantinya akhirnya saya harapkan Oh itu. ya gitu. Nah kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa nih yang Bu Etna harapkan di akhir pembicaraan kita? Nanti saya berharap permasalahan saya ini saya ceritakan ke Ibu. Saya pengen ada solusinya, Bu. Bagaimana permasalahan saya ini dapat diatasi dan saya terapkan nantinya untuk kedepannya pada anak murid saya itu. Oh iya, berarti Bu Etna mengharapkan solusi agar Bu Etna bisa membangkitkan minat Bacaan membaca anak. tadi. Nah kira-kira kan Bu Etna nih sudah melakukan pemetaan nih terhadap anak. Nah kira-kira berapa persen ya anak Bu Etna yang minat membacanya itu kurang menurut Bu Etna? Sekitar 50% lah, Bu. Wah banyak ya, ada separuh dari sebagian. 80 orang anak di kelas Iya. saya. Ya. Nah kira-kira langkah-langkah apa yang sudah Ibu Etna laksanakan agar minat membaca anak itu muncul gitu? Yang sudah saya lakukan kan begini ya, Bu. Ya. Saya kan membuat sudut baca. Iya. Kemudian ada rak buku dan isi bukunya juga, Iya. ya, Bu ya. Kemudian sebelum PBM dimulai, biasanya 15 menit saya Iya. lakukan membaca dulu literasi 15 menit Iya. dengan anak yang bergantian setiap harinya. Satu anak maju ke depan, anak yang lainnya menyimak di tempat duduk mereka masing-masing. Iya. Kemudian mereka siapkan stick note dengan pen masing-masing. Kemudian anak yang membaca tadi nanti mereka membuat simpulan apa yang dibaca temannya. Begitu setiap hari saya lakukan bergantian selamanya sebelum PBM dimulai. Oh, Itu yang iya. saya lakukan. Bu. Berarti itu yang sudah Bu Etna Iya, lakukan. yang sudah Ya. saya Nah lakukan. dari apa yang sudah Bu Etna lakukan ini kira-kira ada tidak peningkatan minat membaca anak ini dari usaha yang sudah Bu Etna lakukan tadi? Baru sedikit kayaknya, Bu. Oh sedikit. Iya, berarti palingan 1 atau 2% naiknya. Nah kira-kira Iya. apa namanya harapan Bu Etna meningkatnya sampai berapa persen? Saya berharap 95 atau 90-an lah, Bu. 9 Iya, berarti Bu kalau Etna bisa berharap semua ya ya 100% kalau bisa. berharapnya 90 atau Iya. 95 Iya, ya 95%. Nah kira-kira untuk mencapai angka 95% ini kira-kira langkah apa lagi yang bisa Bu Etna lakukan untuk menumbuhkan minat membaca anak? Rencananya saya akan renovasi sudut baca saya, Ibu. Mungkin Iya. yang biasa, yang selama ini mungkin sederhana saja. Ah, Untuk yang kedepannya saya robah, saya tata letaknya saya rubah gitu kan. Saya beri dekorasi-dekorasi yang menarik. Kemudian selama ini rak-rak bukunya sederhana, saya taruh di bawah meja. Untuk Iya. kedepannya saya buat rak-rak dari kayu, biar lebih kemudian menarik. dicat. Kemudian untuk pagar sudut baca juga rencana saya mau buat. Iya. Seterusnya nanti untuk yang untuk pelaksanaan setiap hari 15 menit itu tetap saya laksanakan. Iya. Namun nanti stick note yang tadi kan awalnya disimpan. Untuk kedepannya saya buat pohon literasi, Bu. Jadi setiap kala anak mengisi stick note-nya, mereka tempel ke pohon baca, pohon literasi. Iya. Nah, bagi anak yang banyak membaca, nanti akan saya kasih reward rencananya, Bu. Oh iya iya. Atau saya juga bisa juga buat pohon ulat bulu literasi. Siapa yang panjang ekornya mereka dapat reward gitu. Oh iya. Ya, kemudian rencananya juga akan saya buat pin juga, Bu. Pin. Ya, pin literasi namanya, duta literasi. Setiap sekali sebulan saya rekap anak-anak yang di stick note tadi, mana yang paling unggul saya kasih pin. Nanti dia jadi duta Ya. literasi. Kemudian juga saya ajak kolaborasi teman saya yang di pustaka untuk menumbuhkan minat baca anak ini. Bagi yang duta tadi, saya berharap mereka mengajak temannya juga ke pustaka. Ya, saat istirahat mereka berbondong-bondong membaca di perpustakaan. Kemudian saya juga meminta kepada kepala sekolah, Pak, bagaimana ini kita galakkan setiap hari Rabu atau hari Selasa. Nah, kebetulan kepala sekolah saya ini open orangnya, Bu. Mereka menerima, nggak apa-apa, Bu. Bagaimana setiap hari Selasa kita literasi dulu 15 menit di depan di halaman. Kita panggil anak kelas tinggi gantian. Itu rencana saya ke depannya. Oh iya, Ya. Nah, dari rencana-rencana yang Bu Etna kemukakan tadi, yang pertama merenovasi sudut baca, kemudian mengajak pegawai perpustakaan untuk berkolaborasi, Iya. kemudian membuat program yang diajukan ke kepala sekolah. Iya. Nah, kira-kira dari beberapa kegiatan tersebut mana nih yang lebih utama atau yang lebih mungkin Bu Etna laksanakan di awal atau terlebih dahulu?
mungkin yang dari saya dulu kali ya Bu ya. Saya mungkin merenovasi dulu sudut bacanya ini. Bagaimana benar-benar berubah gitu Bu, disulap menjadi lebih indah, lebih menarik. Kemudian buku-bukunya saya ganti per minggunya nanti Bu. Iya. Kemudian untuk font literasi ini juga dalam waktu dekat akan saya buat juga, saya pajang di dinding. Kemudian pinnya juga akan segera saya laksanakan. Mungkin kalau ini sudah berhasil baru ke rekan sejawat tadi dan ke kepala sekolah. Iya, iya. Bertahap dulu saya laksanakan. Berarti yang mungkin yang pertama kali dilakukan itu yaitu dari Bu Etna dulu Iya, dari ya, saya yaitu dulu. merenovasi ruang baca, kemudian membuat pin untuk menarik minat anak untuk membaca. Iya. Nah, kira-kira untuk melakukan nih kegiatan yang pertama ini, kira-kira siapa saja yang bisa Bu Etna libatkan dalam melakukan kegiatan tersebut? Mungkin dari saya sendiri selaku wali kelas, dan saya rangkul anak-anak murid saya semua untuk membina harus sudut baca tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian saya ada paguyuban kelas. Iya, paguyuban. Saya minta paguyuban untuk membantu membuat larak baca. Kemudian untuk bagaimana kalau dibutuhkan karpet, jadi saya minta paguyuban untuk memberikan sumbangsihnya untuk bagaimana sudut ini benar-benar menarik agar nanti anak ini benar-benar menarik untuk membaca di sudut baca Iya. kita ini. Kemudian saya minta juga bantuan teman-teman rekan sejawat yang mungkin bisa membantu saya untuk merenov sudut baca ini nanti. Iya, banyak ya pihak yang bisa kita rangkul Iya. untuk melaksanakan satu kegiatan ini. Iya. Nah, kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Etna butuhkan untuk merenovasi ruang baca tersebut? Mungkin dalam waktu kurang lebih 2 minggu ini lah Bu, pekan Iya. rencana saya. Nah, berarti kan ini masalah Bu Etna tadi untuk meningkatkan minat belajar atau minat membaca anak. Kemudian Bu Etna juga sudah kemukakan solusinya seperti apa dan kegiatan apa yang akan Bu Etna lakukan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Etna simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya simpulkan begini ya Bu, dengan adanya sudut baca ini nanti saya berharap minat baca anak ini benar-benar meningkat. Alhasil nanti mereka benar-benar menambah wawasannya, Iya. menambah ilmunya, yang mana tujuan akhirnya nilai mereka, nilai akhirnya mereka Iya. otomatis meningkat juga. Kemudian berimbas juga nanti ke nilai sekolah, dimana nanti kan kita ada AKM nanti ya Bu ya. Iya. Nanti harapan saya nilai sekolah untuk AKM ini juga meningkat tentunya, kan ada ujian literasinya dan numerasi. Iya. Itu tujuan akhir saya nanti Bu, Iya. dapat terlaksana dengan baik. Bermanfaat Amin untuk ya, semuanya gitu, semoga Bu. Iya. harapan Bu Etna ke depan bisa terlaksana dengan baik dan semoga Iya. kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan secepatnya. Oke, Kemudian iya. merangkul beberapa rekan sejawat, guru dan siswa dan juga paguyuban kelas, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Iya, Etna. heeh. Mungkin demikian percakapan kita pada hari ini. Iya, Semoga hasil pembicaraan kita hari ini tidak hanya bisa Bu Etna lakukan di sekolah, mungkin juga bisa buat saya atau guru-guru yang lain bisa mencontoh ya. Mungkin demikian percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini. Semoga bisa kita laksanakan dengan baik dan semoga kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya akhiri pembicaraan kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebaliknya juga begitu, saya sudah memaafkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Surya tadi luar biasa Iya. sekali Ibu. Selama sesi praktek coaching dengan Ibu Etna, Ibu Surya sudah melaksanakan kehadiran penuh present, lalu menunjukkan rasa pedulinya, empatinya terhadap Iya. permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Etna, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, lalu Bu Etna menemukan solusinya. Iya. Ya Bu Etna ya. Iya. Lalu di sini sambil kita evaluasi ya Bu ya. Ya. Alur cerita seperti apa yang sudah Ibu sampaikan kepada Ibu Etna kira-kira? Mungkin alur dari percakapan tadi saya menggunakan alur kita yang sudah saya lakukan tadi. Mungkin saya sudah menanyakan tujuan tujuan dari Bu Etna untuk coaching hari ini. Kemudian saya juga sudah identifikasi masalahnya, yaitu tadi masalah minat baca anak yang kurang di kelas.
Kemudian saya juga sudah menanyakan kira-kira apa nih rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Etna dan siapa saja pihak yang terlibat itu pada tanggung jawab, kemudian kapan akan Bu Etna lakukan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Nah, mungkin itu adalah alur kita yang sudah saya lakukan tadi, Bu Vera. Baik, luar biasa sekali Ibu. Kalau saya berikan skala kira-kira tuh 1 sampai 4 itu Bu, Ibu Surya skala yang keempat. Terima kasih Bu Vera. Luar biasa sekali, banyak hal yang saya pelajari dari coach hari ini dan juga coaching. Oke, demikian saja Ibu Surya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Etna. Waalaikumsalam Bu Surya. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada siang ini Bu Etna akan melaksanakan coaching dengan Bu Vera sebagai coaching. Nah, nanti dalam pelaksanaan coaching mungkin ada rubrik yang akan kita gunakan untuk mengamati proses coaching kita pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu, kira-kira apa nih persiapan yang Bu Etna lakukan untuk praktek coaching hari ini? Persiapan saya yang pertama, saya sudah mempelajari alur cerita ini ya Bu ya. Iya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Kemudian nanti saya juga mengajukan 3 pertanyaan berbobot, Iya. 3 kompetensi inti. Yang pertama kesadaran penuh, Iya. mengenai empati atau rasa, dan pertanyaan berbobot. Iya, betul. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi inti tadi yang mana nih yang ingin sekali Bu Etna kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini? Mungkin kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, dan empati. Ketiganya mungkin saya gambarkan gitu. Iya. Baiklah Bu Etna, karena Bu Etna sudah memahami kompetensi inti yang akan kita laksanakan dalam coaching. Nah, silahkan, selamat bekerja, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Ibu Vera. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya nih Bu Vera? Alhamdulillah. Iya. Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, kemarin saya mendapatkan info, kemarin Ibu Vera udah nemui saya, Ya. minta waktunya untuk coaching gitu ya. Karena ada kesibukan, mungkin hari ini kita bisa bertemu untuk coaching ya Bu. Ya, Bu. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, apa sih masalah yang akan Ibu mau ceritakan dengan saya, apa yang mau kita coaching hari ini gitu? Permasalahan yang mungkin saya ingin diskusikan dengan Ibu hari ini adalah ini banyaknya sampah di kelas saya, khususnya kelas 4A sampah plastik. Iya. Yang sampahnya pada saat setelah jam istirahat itu yang paling banyak itu terlalu banyak gitu Bu, dari beberapa bulan yang sebelumnya. Sampah plastik terutama, jadi sehingga saya membutuhkan 2 tong sampah yang lebih gitu, 20 tong sampah. Nah, kira-kira apa sih tujuan akhir dari kegiatan kita ini, permasalahan Bu Vera ini, apa harapan tujuan? Harapan saya setelah kita berdiskusi hari ini adalah sampah ini di kelas saya berkurang gitu Bu, dan siswa saya sehat gitu Bu ya, jumlah sampah juga berkurang. Oh iya, hidup bersih kali ya Bu. Ya, hidup bersih ya Bu. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Ibu lakukan atas permasalahan ini, sampah yang menumpuk di kelas Ibu tadi, apa yang sudah Ibu terapkan kepada siswa atau sekolah Ibu? Yang sudah saya terapkan di sini Bu, kami sepakat di kelas tersebut untuk mengurangi sampah plastik ini, itu membawa bekal setiap hari Senin sampai Kamis. Iya. Itu membawa bekal dari rumah dengan syarat tidak ada menggunakan plastik, kecuali bekal mereka, box makan mereka, lalu air minum isi ulang Bu. Jadi tidak ada siswa ini yang membeli aqua atau air mineral yang dijual di warung, mereka membawa botol air isi ulang dari rumah. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira apakah sudah semua siswa membawa bekal dan air minumnya di rumah Bu?
semuanya sekitar membawa bekal ini sudah sekitar 80% Bu, karena saya selalu mengingatkan di WA Group untuk membawa bekal. Namun ketika hari Jumat dan Sabtu itu kan jumlahnya karena tidak membawa bekal jadi banyak Lebih gitu, banyak Bu. lagi. Saya berharap dengan mereka terbiasa dari Senin Kamis ini di Sabtu Jumat dan Sabtu juga mereka membawa bekal gitu, tapi hanya beberapa orang saja. Oh, ya. Berarti kalau kita persentasekan berapa persen itu Bu yang sudah? Yang sudah kalau dari Senin sampai Kamis itu hampir 85%. Kalau hari Jumat Sabtunya itu Bu kira-kira 60%. 60%. Jadi berharap setiap harinya benar-benar tidak ada ya Bu ya. Ya, Nah, apa sih berkurang paling tidak. ya kekuatan atau upaya Ibu untuk meningkatkan jumlah persentasenya ini? Yang Bagaimana sudah rencana Bu. Ya, rencana ke depannya. Rencana saya ini kan di kelas saya itu kan tidak ada galon Bu. Oh iya. Iya, rencana saya itu saya letakkan galon di sana. Nah, lalu iuran kas dari uang kas. Rencana itu 2.000 per minggu. Kalau disepakati oleh semua kelas siswa di kelas saya taruh galon. Jadi uang itu digunakan untuk mereka mengisi ulang air minum. Berencana ke depannya Bu. Lalu membawa bekal ini tidak hanya hari Senin dan Kamis, diharapkan juga dari Senin sampai Sabtu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana Ibu tadi agar sampah di kelas Ibu benar-benar tidak ada, lingkungan kelas Ibu nyaman bersih? Berapa waktu yang Ibu butuhkan? Kalau khusus untuk sampah plastik ini diharapkan mungkin jumlahnya tong sampah ini penuh satu hari itu penuh, diharapkan paling tidak 25% lah isi tong sampah itu sudah berisi lagi gitu Bu. Cuman berarti 70% kalau tidak sampah plastik ini tidak ada lagi gitu Bu. Jadi harapannya mungkin pembiasaan, mungkin terlaksana melalui pembiasaan oleh siswa itu kira-kira sebulanan mungkin Bu. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas membawa bekal dari rumah. Iya. Kemudian siapa sih Bu yang Ibu minta bantuan agar rencana itu ini terwujud? Ya, yang saya harapkan bantuannya yang pertama sekali itu kesadaran dari siswa, lalu orang tua wali murid. Jadi saya berharap melalui sosialisasi saya di WA Group itu tentang manfaat membawa bekal dari rumah, orang tua memahami dan menyiapkan bekal siswanya dari rumah. Manfaatnya yaitu mengurangi sampah plastik, lalu menghemat uang jajan, lalu meningkatkan silaturahmi antara guru dengan teman, lalu mengurangi sampah plastik, apalagi Kota Padang sekarang jumlah sampah plastiknya sudah banyak. Oke Bu, kira-kira dari coaching kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan mungkin saya harus lebih giat lagi gitu Bu, lebih semangat lagi, memotivasi siswa dan orang tua juga untuk menyiapkan bekal dari rumah kepada siswanya. Jadi semoga terlaksana gitu. Iya, bagus sekali rencana Ibu ya Bu ya. Ya, saya berharap semoga permasalahan Ibu dapat teratasi sesuai Ibu harapkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat kegiatan coaching kita hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Etna, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching hari ini? Sungguh senang, menarik apa yang kami bahas. Iya, luar biasa ya pelaksanaan coachingnya hari ini itu tadi luar biasa. Nanti bisa Ibu Etna terapkan mungkin di sekolah kepada rekan sejawat ataupun kepada murid Ibu Etna. Nah, kira-kira apa nih langkah alur seperti apa tadi yang sudah Bu Etna lakukan saat melaksanakan coaching tadi? Bisa Bu Etna ceritakan sedikit? Alur yang saya lakukan saat coaching dengan Bu Vera tadi ya Bu ya. Sesuai alur Tirta yang mana tadi saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari Bu Vera, selanjutnya apa rencana aksi ke depannya, kemudian tanggung jawab ke depannya bagaimana, sesuai alurnya Bu.
Oh ya, berarti Bu Etna sudah melaksanakan alur kita. Nah, saya Iya. lihat tadi Bu Etna luar biasa sekali sudah menampakkan kompetensi kehadiran penuhnya. Iya. Bu Etna tadi juga sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian Bu Etna juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot sehingga Bu Vera ini terbuka pikirannya untuk menemukan solusi-solusi baru dari permasalahan Iya. beliau. Mm-mm. Kemudian kira-kira dari pelaksanaan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang harus Bu Etna kembangkan dari pelaksanaan coaching tadi? Mana rasanya yang perlu lagi dikembangkan? Kompetensi yang harus saya kembangkan yang lebih optimal kayaknya ya Bu ya, Iya. mungkin kesadaran penuh gitu Bu. Bagaimana kita menghadirkan diri kita benar-benar fokus, konsentrasi, menanyakan masalah dan Bu Vera mencari solusinya, itu yang mungkin lebih ditingkatkan. Oh iya, baiklah, untuk coaching hari ini sungguh luar biasa. Kalau misalnya saya menilai nih Bu Etna, Iya. antara rentang 1 sampai 4 mungkin Bu Etna sudah mencapai 4 rentang yang paling tinggi istilahnya. Terima kasih ya Bu. Sudah cukup bagus, sangat bagus coaching kita hari Iya, ini. terima Terima kasih. kasih Bu Etna, terima kasih Bu Vera. Kompetensi yang harus saya kembangkan yang lebih optimal kayaknya ya Bu ya, Iya. mungkin kesadaran penuh gitu Bu. Bagaimana kita menghadirkan diri kita benar-benar fokus, konsentrasi, menanyakan masalah dan Bu Vera mencari solusinya, itu yang mungkin lebih ditingkatkan. Oh iya, baiklah, untuk coaching hari ini sungguh luar biasa. Kalau misalnya saya menilai nih Bu Etna, Iya. antara rentang 1 sampai 4 mungkin Bu Etna sudah mencapai 4 rentang yang paling tinggi istilahnya. Terima kasih ya Bu. Sudah cukup bagus, sangat bagus coaching kita hari Iya, ini. terima Terima kasih. kasih Bu Etna, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Bu Vera. Selamat Bu siang. Surya. Selamat siang Bu Etna. Apa kabarnya siang ini Bu Vera sama Bu Surya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sehat, Bu. Nah, pada hari ini, siang ini kita akan melakukan coaching di mana Ibu Vera sebagai coach dan Ibu Surya sebagai coaching. Nah, menurut Bu Vera bagaimana nih perasaannya sebelum melaksanakan coaching dengan Ibu Surya? Oke, perasaan saya itu senang karena mendapatkan pengalaman baru, Bu. Men-coaching dengan rekan sejawat yaitu Ibu Surya. Nah, sejauh pelaksanaan coaching kita hari ini, apa yang sudah Ibu persiapkan? Apa saja Ibu? Yang pertama yang sudah saya siapkan itu mental, Bu, Iya. kesehatan, Iya. apalagi di bulan puasa. Iya. Lalu yang kedua saya sudah mempelajari juga melalui fasilitator tentang Iya. alur coaching melalui alur tirta ini, Iya. yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai, Iya. lalu identifikasi masalah, lalu selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan Iya. oleh coach, lalu tanggung jawab, Bu. Oke. Lalu tidak lupa saya juga harus memperhatikan 3 hal kompetensi yang harus diperhatikan, yaitu kesadaran penuh. Saya harap saya fokus, lalu memiliki perasaan atau rasa melaksanakan kesadaran penuh, rasa fokus, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot, gitu. Oke. Sehingga saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach Iya, saya. luar biasa sekali ya Bu ya persiapannya. Di mana Ibu sudah memahami bagaimana alur cerita itu sendiri. Kemudian nanti Ibu juga akan menyematkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, present dalam kesadaran penuh, dan mendengarkan aktif atau rasa. Baiklah Ibu, selamat melakukan coaching. Semoga coaching Ibu hari ini sukses. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Selamat siang. Siang. Masih semangat nggak puasanya hari ini nih? Alhamdulillah semangat terus Bu Vera. Oke, semangat terus ya, Bu Iya. ya. Terima kasih dan hadir pada sesi coaching kita hari ini. Sudah menyempatkan waktunya. Kita hanya butuh beberapa menit ya, Bu ya. Semoga kita diskusi kita hari ini ada membawa hikmah dan memiliki solusinya, tujuan Iya, yang iya. baik. Ya. Oke, baiklah Bu.
seperti yang Ibu sudah bicarakan sebelumnya, bahwasannya Ibu memiliki suatu permasalahan. Oke, kira-kira apa nih permasalahan yang akan Ibu bicarakan pada kesempatan pertemuan kita hari ini? Oh, begini Bu Vera, saya ada sedikit kebingungan, Ya. sedikit masalah. Mm-mm. Ini kemarin saya ditemui oleh murid saya. Mereka ini ingin membentuk sebuah komunitas anti bullying di sekolah. Luar biasa sekali luar biasa ya. sekali ide mereka. Idenya, Tapi yang saya bingung tuh dari diri saya, karena sebelumnya saya belum pernah nih punya pengalaman jadi pembina sebuah organisasi di sekolah yang istilahnya organisasi itu pelaksananya siswa gitu. Jadi saya bingung nih apa yang harus saya lakukan gitu. Oke, baiklah. Berarti Ibu permasalahannya dari diri Ibu ya? Iya. Iya, bagaimana menjadi pembina yang baik dalam suatu komunitas di sekolah. Oke, luar biasa sekali Bu. Permasalahannya mungkin pengalaman pertama juga ya Bu ya? Iya, pengalaman pertama ini masalahnya. Siswa lagi yang ngajak ya Bu ya? Siswa yang ngajak. Oke, tujuannya apa Bu? Kira-kira Bu setelah kita nanti berdiskusi hari ini, apa yang Ibu harapkan? Oh, yang saya harapkan setelah pembicaraan kita hari ini, saya berharap dapat ide lah atau dapat pencerahan lah kira-kira apa sih yang dilakukan oleh seorang pembina untuk mengembangkan komunitas yang dibentuk gitu. Jadi saya ingin ada rencana-rencana yang solusi-solusi yang bisa dilakukan seorang pembina gitu untuk membina sebuah komunitas yang ada di sekolah. Oke, berarti Ibu mengharapkan nanti ada langkah-langkah atau solusi untuk menjadi sebuah pembina dalam komunitas anti bullying gitu ya. Oke. Apa sih indikator dari keberhasilannya nanti ini Bu, kira-kira Ibu sukses menjadi pembina ini gitu? Indikator sukses menjadi seorang pembina mungkin komunitas ini bisa diakui di sekolah. Kemudian komunitas ini bisa memiliki kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuannya, karena ini kan komunitas anti bullying. Saya berharapnya komunitas ini memiliki sebuah program-program kerja ke depan yang akan dilaksanakan untuk menciptakan sekolah kita tuh anti bullying gitu Bu. Ya, benar sekali ya Bu. Sekarang ini tanpa kita sadari banyak siswa yang melaksanakan bullying, mungkin verbal maupun non verbal. Iya. Ya. Sebelumnya hal ini sudahkah Ibu diskusikan dengan kepala sekolah terhadap program anti bullying ini Bu? Sebelumnya saya belum mendiskusikan dengan kepala sekolah, karena anak ini kan baru kemarin gitu pas di akhir sekolah sebelum puasa kemarin menemui saya. Kebetulan waktu itu kepala sekolah juga banyak kegiatan di luar, ada rakor kemarin. Jadi saya belum sempat bertemu dengan kepala sekolah nih Bu Vera. Jadi istilahnya rencana anak itu sudah disampaikan ke saya diminta sebagai pembina, tapi saya belum membicarakannya dengan kepala sekolah. Oke, baik. Ini programnya sangat bagus sekali ya Bu, apalagi lahir dari siswa ya. Iya. Apakah siswa ini pernah kira-kira pernah mengalami bullying mungkin sehingga tercetus bagi mereka untuk gimana kalau ada komunitas gitu anti bullying. Ya, mereka bercerita kepada saya bahwa kenapa nih mereka membentuk komunitas ini. Mereka bercerita bahwa mereka membentuk komunitas ini karena mereka sering gitu dibully sama teman-temannya. Ya, mereka ada beberapa orang yang membentuk komunitas ini. Mereka sering dibully. Mereka berharap teman-teman yang lain yang ada di sekolah tidak mengalami apa yang mereka alami. Oke, gitu. luar biasa sekali ya. Berdasarkan problem atau masalah yang dihadapinya, siswa kita ini menemui Ibu ya. Berarti mempercayakan kepada Ibu. Itulah masalahnya Bu. Iya. Cuman kegalauan Ibu belum pernah pernah. Ini pengalaman pertama. Biasa tuh Bu ya. Iya. Oke. Baiklah Bu, berarti fokus kita bagaimana menjadi pembina sebuah komunitas. Iya. Gitu. Apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu? Ini kan tahu nih mau jadi pembina, apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu untuk melaksanakan program ini gitu? Yang sudah saya lakukan, saya ada istilahnya adik saya guru BK di SMP. Saya tanya ke adik saya tersebut, apa sih itu program anti bullying di sekolah?
apakah itu termasuk komunitas. Saya sudah tanya-tanya nih ke adik saya, dan adik saya juga sudah menjelaskan tentang apa bagus itu Kak, katanya kan program anti bullying di sekolah itu kan sekarang lagi apa Ya, namanya boomingnya, Ibu, lagi ya. boomingnya ya, banyak pembuli-pembuli di sekolah. Iya. Yang misalnya kita sadari atau tidak kita sadari, Iya. bully itu berlaku di mana saja kita Iya. berada, baik di sekolah ataupun di rumah dan di masyarakat. Nah, saya itulah yang sudah saya lakukan. Saya baru bertanya kepada adik saya tadi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan sebagai pembina. Oke, baiklah, berarti Ibu sudah bertanya dengan adik Ibu ya yang guru BK tersebut bagaimana apa itu bullying, apa yang Iya. sebenarnya itu bullying, karena beliau di bimbingan konseling Iya, tentu dia lebih memahami. ya. Oke, langkah awal yang bagus ya Bu ya. Nih kira-kira ke depannya ini apa yang akan Ibu lakukan gitu, selain dari bertanya yang sudah Ibu lakukan tadi, bertanya kepada adik tadi Ibu yang guru BK tadi, apa rencana ke depannya agar lebih memaksimalkan ini? Oh, apa ya kira? Mungkin saya coba deh cari teman yang sudah berpengalaman nih jadi pembina, baik itu di organisasi anti bullying atau bukan. Minimal kan mereka sudah pengalaman nih. Saya akan tanya-tanya kepada teman tersebut agar mereka bisa berbagi pengalaman dengan saya. Mungkin yang lain yang bisa saya lakukan, saya bisa cari-cari informasi mungkin Bu Hera dari internet tentang sekolah anti bullying yang nanti saya akan adopsi program yang ada di internet tersebut, saya bawakan ke sekolah saya. Oke. Ada lagi Bu? Apa lagi ya? Rencana Ibu ke depan? Mungkin saya akan berkolaborasi nih Oke. dengan teman rekan sejawat di sekolah agar program ini bisa berjalan dengan baik di sekolah saya, karena kalau saya sendiri yang Bergerak, bergerak tentu tidak bisa, hasil maksimal ya. butuh bantuan, butuh kerjasama dengan teman-teman dan rekan guru yang lainnya. Oke, berarti langkah-langkah atau rencana yang akan Ibu laksanakan yaitu menemui teman yang pernah menjadi pembina suatu komunitas, Iya. apalagi khususnya tentang bullying, anti bullying, lalu searching di Google. Selanjutnya berkolaborasi dengan teman sejawat, ini pada umumnya guru kelas ya Bu ya, guru Iya, kelas guru karena konteksnya di bullying ini kan di sekolah, Iya. yang banyak akan guru kelas, walaupun ada TU ataupun OP maupun kepala sekolah. Oke, kira-kira dari tiga ini Bu, yang mana yang lebih utama yang akan Ibu prioritaskan gitu untuk dilakukan untuk dalam waktu dekat ini? Yang mana yang diprioritaskan ya Bu Vera? Mungkin saya akan memprioritaskan menguatkan diri saya dulu. Berarti saya harus cari teman yang punya pengalaman untuk membina sebuah komunitas. Tentu itu kan diri saya dulu. Berarti nih, motivasi nih, ada dukungan dari teman gitu. Disiapkan dulu nih, saya sebagai pembina saya harus motivasi tahu diri. nih apa yang harus saya lakukan. Berarti yang saya prioritaskan pertama yaitu Bu Vera, langkah yaitu mencari teman yang punya pengalaman dan mau berbagi pengalaman dengan saya. Oke, berarti yang langkah pertama ya memotivasi diri sendiri ya dengan melalui teman. Iya. Oke, selain dari teman, siapa kira-kira nih yang bisa Ibu libatkan atau membantu Ibu dalam memotivasi diri Ibu nih untuk menjadi pembina agar lebih maksimal lagi? Mungkin kepala sekolah, karena Oke, kalau ya. tidak ada dukungan kepala sekolah mungkin saya tidak bisa bergerak di sekolah. Kemudian lagi mungkin dukungan dari orang tua murid. Orang tua murid ya. Karena kan ini menyangkut mental anak. Kalau bullying ini kan mental yang itu kan yang ditindasnya gitu kan. Mungkin anaknya takut ke sekolah atau bagaimana, mungkin saya akan melibatkan orang tua murid nanti untuk memperkuat motivasi saya, kekuatan diri saya untuk menjadi pembina di komunitas ini. Oke, baik ya Bu ya, luar biasa. Semoga niat baik ini hasilnya baik ya Bu Amin, ya. amin, Amin. amin. Nah ini dalam hal ini kira-kira berapa lama ini komunitas ini akan tercapai gitu Bu? Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Iya, kalau untuk karena ini sebuah komunitas ya Bu, komunitas Yang sederhana anti aja. bullying, iya, yang sederhana. Mungkin kami butuh sosialisasi, butuh perkenalan, mungkin butuh waktu sekitar 2 bulan mungkin untuk awal sosialisasi, sehingga anak-anak di sekolah kami itu paham kalau ini namanya bullying, bahwa bullying itu di sekolah istilahnya tidak boleh atau dilarang di sekolah. Nah, mungkin kami butuh waktu 2 bulan untuk
menciptakan satu pembiasaan anti bullying di sekolah. Oke, luar biasa sekali ya Bu, sedikit pelan-pelan ya Bu ya. Ya, Kita harus bergerak, kalau kita tidak melakukan sesuatu tentu kita tidak tahu apa hasilnya kan. Iya, betul sekali. Tidak tahu kita gagal atau berhasilnya. Ah, Kalau kita tidak pernah mencoba ya Bu ya, kalau Iya. tidak pernah mencobakan apa itu anti bullying itu. mm-mm. Oke, baik Bu, apa sih yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita pada hari ini? Oh ya, yang saya dapat simpulkan dari percakapan kita hari ini, ternyata walaupun kita sebagai seorang guru, ternyata murid-murid kita ini punya ide-ide kreatif nih, Iya, yang luar biasa ya. ingin disampaikannya, yang ingin diwujudkannya. Nah, kita sebagai guru tentunya sebagai penuntun agar ide-ide kreatif mereka tersebut bisa membawa perubahan positif, dampak yang positif terhadap lingkungan mereka berada, terutama di sekolah. Oke ya Bu ya, itu harapan kesimpulan ya dan harapan Ibu ke Harapan depannya ya. ya. Oke, semoga ini pembelajar kita sebagai guru ini tidak mengajar saja ya Bu ya, juga Iya. menuntun dan membimbing peserta didik kita ini. Selama ini kita tidak tahu itu ternyata ada siswa kita yang mengalami bullying seperti Iya. itu. Oke, baiklah Ibu, semoga komunitasnya dan semangat Ibu juga Iya, Bu Vera. lebih kuat lagi dan komunitas ini terwujud sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Iya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kita hari ini. Semoga kita bertemu dengan progres yang lebih baik lagi terhadap komunitas ini. Iya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Vera, Ya, Bu. Bu Vera telah melaksanakan coaching tadi dengan Ibu Surya, yang mana coachingnya sangat luar biasa sekali, sangat semangat sekali. Kemudian begitu juga dengan Ibu Surya. Nah, secara keseluruhan yang saya lihat, Ibu Vera sudah melakukan kesadaran penuh, Tizen, kemudian sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari coaching ini alur cerita seperti apa yang Ibu Vera gambarkan ke Ibu Surya? Selama percakapan saya dengan Ibu Surya tadi selaku coach, tadi saya melaksanakan alur cerita, menanyakan tujuan yang diharapkan oleh Ibu Surya setelah diskusi hari ini, lalu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Surya, di mana beliau membutuhkan motivasi gitu untuk menjadi pembina dalam sebuah komunitas di sekolah, yaitu anti bullying. Selanjutnya rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Surya ini sudah luar biasa sekali. Ada 3 rencana aksinya tadi sudah dipaparkan, namun ada beberapa hal yang utama yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Lalu tanggung jawab juga, Bu Surya sudah mengungkapkan tanggung jawabnya dalam hal ini terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Baik, iya, bagus sekali ya Bu ya, Ibu telah menerapkan alur cerita sesuai yang telah Ibu terangkan tadi sebagai coach. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan kegiatan coaching untuk lebih baik ke depannya? Kegiatan kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu mindfulness ini, kesadaran penuh dengan fokus gitu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik ya Bu ya. Semoga kalau saya beri penilaian ya Bu ya, saya evaluasi dengan skala 1 sampai 4 dari kegiatan coaching Ibu hari ini, maka akan saya beri penilaian skala 4 kepada Ibu Vera. Nah, semoga kegiatan coaching Ibu ini dapat Ibu terapkan juga baik di rumah, di sekolah dengan rekan sejawat, baik maupun dengan anak didik Ibu di kelas tentunya. Baik Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah praktek coaching supervisi akademik pada hari ini pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam guru penggerak,
tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.